Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnawati Nur, CGP Angkatan 9, Kabupaten Takalar. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Asma? Sehat-sehat? Alhamdulillah Ibu, sehat. Dengar-dengar Bu, sebentar Ibu Hasma akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Berarti Ibu kan yang akan jadi coachnya? Insya Allah Ibu. Nah, untuk proses coaching nanti, apakah saya boleh jadi pengamat atau supervisornya Bu? Boleh Ibu. Terima kasih Bu Asma, tapi sebelum Ibu melakukan coaching, ada sesuatu yang harus saya diskusikan dulu kita berdua, yaitu dalam kegiatan coaching ini, seorang coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Yang pertama itu, apakah coaching yang nanti dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah seorang coach itu sudah bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, apakah si coachnya itu bisa merespon pertanyaan-pertanyaan jadi dari coach ya Bu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses coaching harus sesuai dengan prinsip ya Bu. Ada prinsip kemitraan, prinsip percakapan kreatif, dan prinsip memaksimalkan potensi. Dan sebelum nanti Bu Hasma melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu, boleh? Ya. Dengan senang hati. Ya, terima kasih Bu. Kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Ibu Hasma kembangkan pada saat proses coaching nanti? Kompetensi yang saya kembangkan itu pertama adalah kompetensi bisnis, karena sekarang terkendala di kehadiran penunjuk. Kemudian yang kedua, bagaimana menjadi pendengar yang baik dan aktif, karena kembali tadi saya orangnya kadang fokusnya gampang hilang. Kemudian yang ketiga, saya kompetensi dalam kemampuan membuat soal-soal yang berbobot untuk bisa mengasah potensi dari coach saya. Nah, terus mengenai ketiga kompetensi tersebut Ibu, yang Ibu sebutkan tadi, mana sih yang ingin lebih spesifik diobservasi oleh saya Bu? Yang spesifik mungkin itu yang pertama adalah bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa aktif dalam bertanya dan dia bisa terbuka dan nyaman untuk mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya. Nah, berarti saya nanti menitik beratkannya kepada Bu Hasma, apakah sudah bisa mendengarkan aktif coachnya dan apakah sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Nanti akan saya lakukan ya Bu. Terus indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu Hasma kembangkan dalam proses coaching ini? Tentunya indikator yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa membantu atau memfasilitasi coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya membantu dia Bu untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, terutama tentunya dengan langkah-langkah yang baik. Ya, baik, jadi supaya si coachingnya itu sudah bisa dengan leluasa dan nyaman ya Bu mengungkapkan masalahnya dan mencari solusinya. Baik, saya kira diskusi kali ini sudah cukup dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya ucapkan sukses untuk proses coachingnya nanti ya Bu. Nanti saya akan membuka diskusi lagi atau wawancara setelah proses coaching. Selamat melakukan coaching ya Bu, semangat. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu Hasma, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu, saya dia senang mendengarnya. Tapi si amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah. Namun saya bingung menceritakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu luang? Mohon maaf ya Bu.
jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah sih ada waktu Bu, dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, jadi begini. Beberapa hari belakangan ini, saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Ibu harapkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya itu, Ibu. Ya, amin, insya Allah ya. Bu Guru ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Dan pada waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh iya, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Guru sampai mendapat teguran ya? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Tidak serius seperti apa? Itu, Bu. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Maksudnya proses mengajar yang bagaimana ya? Apakah Bu Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang dilakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku-buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Tapi mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus Ibu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga, Bu. Kenapa saya tidak pernah kepikiran ke sana ya? Dan selama ini, menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya Bu, jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah bercerita? Ya, terima kasih, Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi, masih ada sedikit yang mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya menjadi resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga saya terus kepikiran dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi yang membuat Ibu tidak nyaman karena selain Ibu tidak menggunakan buku teks, Ibu juga sebagai sumber belajar. Ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen, sehingga itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Iya, betul sekali. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi kalau menurut saya, masalah Ibu Guru bisa merefleksi dengan persiapan diri saja. Jika nanti misalnya Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk
untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti Bu nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu guru dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Amin, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana ibu selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan ibu lakukan? Iya Bu, saya berencana akan menemui Bapak pengawas itu dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga akan meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar itu selanjutnya? Jadi setelah ini saya akan memulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Wah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah Bu, jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti akan bertambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah Bu, saya sangat senang dan bersyukur Bu pada akhirnya ibu sudah merasa lega. Ngomong-ngomong berbicara hal yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, jadi mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas itu. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen ibu tersebut? Nah, terkait masalah tersebut, sebenarnya ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru atau rekan serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga semuanya segera terselesaikan ya Bu. Dan ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin ya rabbal alamin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin ya, sama-sama Ibu. Jadi ini saya mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin nanti. Ayo Bu, silahkan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hasma, apa kabar? Salam Ibu, alhamdulillah baik. Wah, tadi Ibu saya lihat sudah melakukan coaching ya. Alhamdulillah Ibu ya sudah. Bagaimana prosesnya Bu? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah baik. Dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, saya ingin tanyakan bagaimana perasaan dan kesan-kesan Ibu pada saat melakukan coaching. Perasaan saya sangat lega, senang, merasa sangat senang sudah membantu coach saya untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Intinya saya sangat senang deh Bu.
Setelah tadi melakukan coaching ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Apakah Ibu punya waktu? Iya Bu, iya. Boleh saya menanyakan hal tersebut? Boleh sekali Bu. Ini pertanyaan saya Bu. Jadi apa yang sudah Ibu dapatkan setelah melakukan coaching tadi, selain perasaan senang, lega dan tenang, apalagi yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, tadi saya melakukan kegiatan coaching yang prosesnya menggunakan alur tirta. Ya, prosesnya menggunakan alur tirta. Selain itu ada lagi Bu? Ada Bu, yaitu saya bisa menggali potensi yang ada pada coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi itu refleksinya ya Bu? Setelah kemarin Ibu melakukan coaching ya? Iya Bu, dan alhamdulillah saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam membantu coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Dan ternyata pertanyaan yang berbobot inilah sebagai dasar dari jawaban atau solusi buat coach saya Bu. Alhamdulillah, selamat ya Bu Hasma. Tadi kan kita berdiskusi ya Bu. Saya menanyakan pada Ibu sebelum melakukan coaching tadi, pada saat praobservasi ya Bu, yaitu kompetensi apa yang ingin saya amati. Ternyata itu sudah bagus. Dan Bu, ada beberapa nih catatan dari saya pasca observasi. Boleh saya sampaikan Bu? Boleh. Nah, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan refleksinya, sudah melakukan alur tirta, dan ternyata itu memang benar Bu. Dan saya sudah temukan juga Bu Hasma sebagai coach sudah melakukan konfirmasi masalah terhadap coach, menanyakan tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Dan Ibu juga sudah menanyakan identifikasi, menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan, serta tanggung jawab. Berarti itu sudah merupakan alur tirta ya Bu? Nah, dan Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh atau presence. Alhamdulillah Ya, Ibu. mendengarkan aktif, dan yang utama sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Saya lihat tadi. Ibu juga saya lihat mendorong coach sehingga dia merasa nyaman untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Sehingga coach itu bisa dengan leluasa menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dia hadapi. Dan itu sudah Ibu lakukan dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Ibu juga sudah bisa menggali ide-ide dari coach ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Nah, kira-kira apalagi nih yang Ibu harapkan dari mungkin coaching-coaching selanjutnya? Tentunya saya berharap bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Bu, dengan lebih memahami dan mendalami lagi proses alur tirta yang baik seperti apa. Jadi saya akan terus belajar lagi Bu. Baik, pokoknya selamat ya Bu Hasma dan sukses selalu. Semoga coaching-coaching berikutnya bisa tambah sukses, dan saya siap kok menjadi coachnya untuk proses coaching selanjutnya Bu. Terima kasih banyak Ibu, alhamdulillah atas dukungannya, terima kasih. Baik Bu, karena kebetulan saya juga ada proses coaching di tempat lain, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu para pejuang pendidikan. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.